Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 5, bertemu lagi pada pelajaran IPA kali ini. Kita akan masuk ke tema baru ya, ke tema 2, yaitu kita masuk ke materi tentang organ pernapasan pada manusia. Sebelumnya kita bahas dulu tentang bernapas. Apa artinya bernapas? Setiap hari kita bernapas kan? Oke, bernapas berarti memasukkan udara oksigen dan mengeluarkan udara karbon dioksida. Ya, ketika kita menghirup oksigen dan menghembuskan, mengeluarkan karbon dioksida. Sekarang kita akan membahas tentang organ-organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia ini kita akan bahas dari bermacam-macam atau organ apa saja sih yang berhubungan dengan pernapasan. Kalian perhatikan ada gambar di sini. Gambar ini adalah terdiri dari beberapa alat pernapasan yang digunakan pada saat kita bernapas. Mulai dari nomor 1. Ya, nomor 1 ini adalah rongga hidung. Dalam rongga hidung ini kita memiliki bagian di dalam hidung ini ada yang disebut dengan selaput lendir dan rambut-rambut halus. Selaput lendir dan rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara dan untuk menjaga kelembaban udara di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah bagian mulut. Ketika bernapas, kita tidak hanya bisa melalui hidung, tapi juga melalui mulut. Hanya saja biasanya kita lebih nyaman menggunakan hidung daripada mulut. Oke, kita lanjut nomor 3. Bagian nomor 3 ini kita sebut sebagai faring. Faring ini merupakan bagian dari penghubung antara hidung dan tenggorokan. Di bagian faring ini kita ada pembatas antara rongga hidung dan tenggorokan. Kemudian lanjut, berikutnya nomor 4, ini adalah disebut dengan laring. Laring ini adalah pangkal dari tenggorokan. Ya, oke. Setelah laring, berikutnya adalah ini gambar nomor 5 adalah bagian dari yang disebut dengan trakea atau tenggorokan. Nama lain dari tenggorokan adalah trakea. Selanjutnya, trakea ini terbagi menjadi 2 bagian yang disebut dengan bronkus, jadi bercabang. Tenggorokan bercabang 2, ini yang disebut dengan bronkus. Kemudian selanjutnya adalah bagian nomor 7, ini adalah bagian cabang dari bronkus, maka disebut dengan bronkeolus. Bronkeolus ini adalah percabangan dari bronkus. Selanjutnya, di paling ujung dari bronkeolus ada alveolus. Ini adalah gelembung-gelembung. Alveolus ini adalah tempat di mana terbentuk atau tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup itu akan dimasukkan melalui alveolus ini, dan karbon dioksida dari seluruh tubuh bagian kita yang menghasilkan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui alveolus ini juga, dan nanti akan dikeluarkan ketika kita menghembuskan nafas. Jadi karbon dioksidanya dikeluarkan, oksigennya dimasukkan. Itu adalah bagian-bagian dari organ pernapasan manusia. Berlanjut di nomor 9, ini adalah paru-paru kita. Jadi sebetulnya alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Paru-paru kita terletak di kiri dan kanan ya. Di sebelah kanan paru-paru itu ada 3 gelambir, dan sebelah kiri ini ada 2 gelambir paru-paru. Nah, tadi yang sudah disebutkan bagian-bagiannya seperti alveolus, bronkeolus,
itu berada di dalam paru-paru. Paru-paru kita. Jadi paru-paru kita ada dua, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Paru-paru sebelah kanan ini biasanya lebih besar daripada paru-paru sebelah kiri. Itulah nama-nama organ pernapasan pada manusia. Sekali lagi, Bunda ulangi, terdiri dari rongga hidung, mulut, paring, laring, trakea, dan percabangan dari trakea adalah bronkus. Percabangan dari bronkus adalah bronkeolus yang berujung pada alveolus. Alveolus inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, sudah hafal ya Nana? Good job kalau kalian sudah hafal. Selalu perhatikan hal ini. Selanjutnya kita akan beralih ke proses pernapasan pada manusia. Bagaimana sih proses pernapasan pada manusia? Proses pernapasan manusia ini pada prinsipnya terbagi menjadi dua. Dibedakan menjadi yang disebut dengan proses pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi berarti adalah proses masuknya udara dan ekspirasi adalah proses keluarnya udara. Pada proses pernapasan manusia sebetulnya dibedakan menjadi ada yang disebut dengan pernapasan dada, yaitu pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Ketika inspirasi berarti ketika masuknya udara, otot-otot antar tulang rusuk mengembang atau yang disebut dengan kontraksi sehingga rongga dada menjadi membesar. Ketika kita menghirup udara, maka kita bisa merasakan rongga dada besar kan? Nah, itulah cirinya udara masuk atau oksigen masuk. Dan ketika ekspirasi berarti ketika mengeluarkan udara, otot-otot antar tulang rusuk kembali pada keadaan semula atau yang disebut dengan relaksasi yang diikuti dengan turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil, kembali turun ketika menghembuskan nafas. Nah, itulah pernapasan dada, berarti pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Yang kedua adalah proses pernapasan perut atau diafragma, yaitu pernapasan yang melibatkan otot perut atau diafragma. Jadi, ketika inspirasi, otot diafragma berkontraksi. Ketika kita bernafas mengambil udara, diafragma itu berkontraksi sehingga rongga dada yang membesar tadi dan menyebabkan diafragmanya menjadi rata. Itu diafragmanya. Dan ketika ekspirasi, maka otot diafragma kembali ke semula diikuti dengan turunnya tulang rusuk. Turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada mengecil dan diafragma melengkung. Nah, itulah perbedaan dari proses pernapasan manusia ketika inspirasi atau ekspirasi pada proses pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi bedanya adalah pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut atau diafragma melalui otot perut atau diafragmanya. Nah, mungkin itu saja dulu yang Bunda sampaikan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik dan bisa kita berjumpa lagi dengan materi selanjutnya yang tentunya masih berhubungan tentang masih organ pernapasan. Sampai jumpa lagi, insya Allah. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.